Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hanum Suraya dengan NIM 2111030400022 akan menjelaskan sedikit materi tentang hak cipta. Yang akan dibahas pertama kali di sini yaitu tentang awal mula adanya hak cipta. Adanya hak cipta sejalan dengan penemuan mesin ketik, di mana pada saat itu para penerbit menyatakan bahwasanya penyalinan suatu karya ternyata membutuhkan nilai berupa waktu, tenaga maupun biaya yang hampir setara dengan pembuatan karya aslinya. Sehingga pada saat itu banyak penerbit yang meminta perlindungan hukum atas suatu karya yang dapat disalin tersebut. Diberikanlah hak tersebut kepada para penerbit, yaitu berupa hak untuk dapat memperjualbelikan karya yang disalin. Keadaan tersebut berlangsung hingga muncul statuta ANE di Inggris yang menyatakan bahwasannya hak cipta hanya diberikan kepada para penciptanya saja, bukan kepada para penerbit lagi. Pada tahun 1886, tepatnya dalam konvensi Bern yang membahas tentang perlindungan karya seni dan sastra, diatur pertama kali tentang copyright dalam negara-negara berdaulat. Di dalam konvensi tersebut menjelaskan bahwa seorang pencipta yang menciptakan suatu karya secara otomatis telah mendapatkan hak cipta atas karyanya tersebut tanpa harus mendaftarkannya. Jadi dapat kita pahami bahwasannya ketika kita mempunyai suatu ide, kemudian kita menjadikan ide tersebut ke dalam bentuk nyata atau menjadi suatu karya, secara otomatis kita telah mendapatkan hak cipta atas karya yang kita buat tanpa harus mensyaratkan pendaftaran dari karya tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana hak cipta di Indonesia. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan para pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat. Dasar-dasar yang harus kita ketahui dalam mempelajari hak cipta, yang pertama adalah pencipta. Definisi pencipta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana dijelaskan bahwasannya pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Yang kedua yaitu ciptaan. Ciptaan adalah suatu hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dari imajinasi, pemikiran atau keahlian seseorang yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata. Yang ketiga yaitu terkait hak cipta. Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diartikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa melakukan pembatasan-pembatasan terhadap peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian dasar yang terakhir yaitu tentang pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian apa sih keuntungan mendaftarkan hak cipta ke DJKI? Keuntungan yang paling utama yaitu memudahkan orang atau bahkan pencipta tersebut untuk pendokumentasian. Artinya, negara telah secara sah mencatatkan bahwa pencipta tersebut pernah menciptakan suatu karya pada waktu itu. Di sini dapat kita pahami bahwasanya pencatatan ciptaan atau suatu karya bukanlah melahirkan hak seseorang, tetapi hanya melanjutkan hak seseorang yang telah ada sebelumnya. Kemudian tentang jangka waktu perlindungan hak cipta, umumnya di Indonesia diberikan selama pencipta tersebut masih hidup, ditambah 50 tahun sejak pertama kali karya cipta dipublikasikan, diumumkan atau dibuat. Sedangkan untuk karya siaran diberikan jangka waktu 20 tahun sejak pertama kali karya tersebut disiarkan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur mengenai pelanggaran terkait hak cipta, yang salah satunya termuat dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, di mana di dalamnya dijelaskan bahwasanya pelanggar hak cipta yang menghilangkan, mengubah atau merusak manajemen informasi hak cipta demi kepentingan komersial akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau dipidana dengan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan terkait materi hak cipta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.